kalian buat main-main ke offline store NTB Mall. Yuk ikutin! Di NTB Mall menjual berbagai jenis barang fashion lokal, mulai dari baju, tas, hingga sepatu. Modelnya yang unik karena menggunakan kain tenun khas NTB dan pastinya kekinian banget. Buat teman-teman yang punya usaha di bidang makanan, juga bisa loh masukin produknya ke NTB Mall. Contohnya seperti olahan kacang ini. Eits, yang punya usaha di bidang furniture juga bisa dong. Dan pastinya kerajinan furniture di Nusa Tenggara Barat gak ada lawan deh. Untuk metode pembayaran, di NTB Mall juga sudah bisa menggunakan kris loh. Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi pembayaran yang kalian punya, scan kode QR-nya, dan selesai. Gampang kan? Ayo pakai kris. Halo Genbiers, kembali lagi nih di Sharing Entrepreneur episode 2 bareng Debbie di sini, ditemani sama Kak Juju, narasumber cantik kita. Halo, makasih. Oke, di episode kali ini kita bakal mengangkat tema peran NTB Mall menuju UMKM Go Export. Jadi di sini Kak Juju sebagai admin ya Kak di NTB Mall. Betul. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya Kak. Santai aja. Saya suka yang santai-santai. Kak Juju gimana nih kabarnya Kak? Waduh, itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab sebetulnya. Ya, tapi alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Semoga teman-teman di rumah baik juga ya Kak. Bisa Iya. langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh, silakan. Iya. Menurut Kakak apa sih NTB Mall itu? Menurut saya, Ha. kalau secara umum ya, maksudnya orang-orang tahu nih, kalau NTB Mall itu ya bentuknya hybrid commerce. Jadi memang kami membuat aplikasi, kita punya website, tapi kita juga punya shopping mallnya kayak gini, yang kayak teman-teman datengin kayak gitu. Yang memang fokusnya untuk mewadahi UMKM. Jadi tujuan kami memang untuk membantu perekonomian UMKM nih di masa pandemi sebetulnya. Itu kenapa adanya NTB Mall. UMKM lokal ya Kak di NTB Mall. Iya, yang lokal dari NTB. Jadi dari Lombok, Bima, Sumbawa, Dompu itu bisa masuk ke sini gitu. Terus gimana sih awal mulanya bisa NTB Mall ini berdiri sampai bisa sebesar sekarang ini Kak? Wah, kalau saya pribadi ya sebetulnya ini belum besar. Karena masih banyak orang yang masih belum tahu NTB Mall. Itu kenapa kita selalu melakukan segala cara untuk membranding NTB Mall. Tapi kenapa NTB Mall ini bisa hadir ya itu tadi sih yang menjadi masalah besarnya, karena UMKM ini punya produk tapi mereka nggak tahu mau jual kemana, atau mereka nggak tahu pasarnya di mana kayak gitu. Apalagi kemarin di masa pandemi kita kan UMKM ini stuck, dan yang stabil itu hanya ASN kayak gitu. Jadi kita mulailah melihat dari situ gitu, karena fokus kita memang untuk bantu UMKM, karena yang paling stabil ya itu tadi yang saya bilang sebelumnya, dan juga UMKM-nya stuck ketika pandemi. Jadi gimana caranya? Ya udah kita jualannya via digital. Itu kenapa kita buat aplikasi, kenapa kita lebih go digitalnya seperti itu. Jadi teman-teman UMKM tuh tahu NTB Mall itu dari digital ya Kak juga? Salah satunya itu, tapi kita memang selalu sosialisasi juga. Kemudian ketika ada event-event juga kita datangi gitu, dan nggak jarang juga kita yang datangin mereka. Jadi kita yang door to door nih istilahnya kayak gitu. Jadi kita yang datangin mereka, kita yang kenalin langsung, kita lihat produknya layak atau tidaknya gitu. Karena misi kita nih satu sebetulnya, biar UMKM-nya bisa mandiri dan juga naik kelas gitu. Jadi levelnya bisa naik lagi satu gitu. Lalu apakah ada tantangan tersendiri nih Kak untuk membangun NTB Mall ini? Challenge-nya ya, Ha-ha. kalau kita ngomongin challenge itu sebetulnya lebih ke gimana cara kita buat mereka percaya sama NTB Mall. Kalau NTB Mall sendiri itu bisa kok bantu mereka, bisa kok jadi bantu loncatan untuk produk mereka. Itu satu nih challenge-nya. Yang kedua itu lebih ke komitmen sih, karena banyak maksudnya saya nggak ngomongin untuk personal ya, tapi general kita pun kalau misalnya kita udah ada di satu tempat, biasanya yang namanya jenuh, yang namanya bosan, yang namanya nggak kelihatan hasilnya kayak gitu tuh, itu kadang buat orang mundur. Jadi komitmen itu sih sebetulnya yang jadi bukan masalah ya, jadi tantangan kita di sini. Karena banyak UMKM yang masuk, kadang-kadang juga mungkin punya kegiatan yang di luar. Jadi ini nggak berkomitmen ya Kak ya? Bukan lebih nggak berkomitmen, tapi kayak punya trust isunya sendiri gitu loh. Itu sih yang jadi challenge kita. Sama banyak UMKM yang memang mereka nggak fokus jadi pengusaha. Jadi jadi pengusaha itu
jadi salingan mereka di tengah-tengah pekerjaan yang lain. Misalnya ada yang jadi guru atau ada yang jadi pegawai di suatu tempat, di tempat swasta. Jadi itu yang buat kita kesulitan untuk menghubungi mereka kayak gitu. Untuk kayak meminta waktu lah istilahnya. Karena kan juga mereka punya kesibukan sendiri dan kita nggak bisa maksain. Iya, benar Gitu. banget. Selanjutnya komoditi apa saja atau jenis produk apa yang paling dominan di NTB Mall ini, Kak? Kalau dominan sih kita kalau sampai saat ini ya kita ngelihatnya itu sebetulnya hampir 11-12 sama semua. Tapi untuk olahannya itu lebih ke kopi sih. Karena kita lebih punya banyak varian kopi. Jadi untuk kalau kita ngelihat dari brand ya, maksudnya dari brand itu lebih banyak yang kopi memang untuk olahannya. Dan hasil turunan produknya yang kopi kayak gitu. Kalau untuk tenun mungkin Kak kan ada fashion tuh, tenunnya Betul. kan lebih kayak gimana ya, bisa dibilang mengikuti tren ya Kak ya? Iya. Apalagi sebetulnya di akhir tahun ini yang lagi high season itu fashion. Jadi apalagi kemarin kan ada Fashion Week, ada LSV kayak gitu dan macam-macam. Itu memang kainnya yang ini. Cuman kalau untuk kain karena hampir sama semua. Bukan sih sama semua, tapi karena mungkin lokasi pengrajinnya sama kayak gitu. Jadi ya kelihatannya sama, tapi kita sampai saat ini masih tetap nyari kok untuk UMKM-nya. untuk UMKM tenun gitu. Terus apakah ada persyaratan yang dibutuhkan jika UMKM ingin memasukkan produk lokalnya ke NTB Mall, misalnya dari website atau offline store-nya Kak? Oke, jadi kita punya bukan dua rules tapi dua SOP sebenarnya yang berbeda. Karena kan kita bentuknya hybrid commerce. Jadi kita punya aplikasi dan kita juga punya offline store-nya. Jadi kalau untuk teman-teman atau sahabat UMKM yang mau masuk ke online store, maaf ya, ke online store itu mereka cukup punya produk, mereka berdomisili di NTB, bisa masuk produknya kayak gitu. Tapi kalau mereka mau masukin ke offline store itu ada beberapa lagi tahapannya. Yang pertama mereka harus wajib masuk ke online store yang di aplikasi. Terus yang kedua mereka punya legalitas. Kalau untuk yang makanan minimal aja mereka punya PIRT. Tapi kalau untuk yang non makanan minimal mereka punya SIUP, NIB, IUMK, itu bisa masuk produknya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu bisa menyesuaikan, yang penting ada satu aja karena kan kita nggak mau ngeberatin UMKM ya. Jadi itu berproses, yang penting ada dulu satu aja legalitasnya, itu bisa masuk. Terus selanjutnya itu ada namanya kurasi Kak. Kurasi? Iya, jadi di kurasi itu kebetulan saya jadi asisten kuratornya juga. Maksudnya yang bantuin jadi jalan penghubung antara kurator dengan UMKM-nya. Jadi kalau untuk kuratornya sih sampai saat ini masih orang dinas ya. Jadi biasanya kita mintain produknya UMKM, sampelnya mereka yang mungkin menurut mereka yang mau dimasukin lebih dulu nih ke NTB Mall. Jadi kita minta produknya untuk dikurasi. Biasanya yang kayak makanan, yang kayak gitu-gitu kan kita harus buka, kita harus icip, kita harus tungguin produknya sampai berapa lama sih tahannya kalau di suhu ruangan, di suhu ber-AC, di tempat panas kayak gitu. Berarti di tester dulu ya Kak? Iya, itu kenapa kita selalu minta sampel gitu. Apakah ada biaya mungkin untuk UMKM memasukkan produknya di NTB Mall Kak? Nggak ada, gratis. Nggak ada gratis. Itu mungkin salah satu kelebihannya NTB Mall juga ya, karena kan kita lebih ke oportunis. Jadi memang kita tidak meminta biaya apapun ke UMKM ketika mendaftar, ketika misalnya mereka mau produknya di display di depan atau di mana, itu nggak ada. Jadi benar-benar NTB Mall ini bisa membantu teman-teman yang punya UMKM ya Kak? Karena Harapan gratis. kita semua. Iya. Selanjutnya berbicara tentang komoditi lokal, kita sudah mendengar banyak produk lokal NTB yang sudah menembus pasar global. Contohnya seperti kopi, kerajinan ketak, dan baru-baru ini ada ayam taliwang yang bahkan diekspor ke luar negeri ya Kak. Lalu untuk proses ekspornya itu sistemnya gimana kira-kira Kak? Sistem ekspor maksudnya? Sistem ekspor ke luar negeri dari NTB Mall mungkin ke luar negeri. Oh, oke. Iya, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau kita kan kerjasama juga kan sama Bank Indonesia untuk ekspor ketak. Itu kalau untuk sistemnya sih kita ngelihatnya dari kualitasnya juga, terus dari packagingnya juga itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan. Sebetulnya untuk persyaratannya sendiri kita balik lagi ke buyernya. Jadi apapun itu, produknya apapun itu tergantung bayarnya lagi mau yang seperti apa
kayak gitu. Ada yang produk yang diekspor pun kan ada yang kualitasnya premium, ada yang biasa, kayak gitu. Misalnya kayak Jepang biasanya mereka mintanya yang premium. Kalau negara-negara lain mungkin lebih gampang kayak gitu. Berarti packagingnya harus bagus kayak gitu. Bener, karena kan lama juga di perjalanan, jadi harus, terutama yang untuk yang makanan itu memang butuh lebih ekstra kalau untuk yang makanan, karena kan mereka punya expired dan juga rasanya bisa berubah di tengah jalan tergantung dengan suhu ruangannya itu bisa berpengaruh gitu. Lalu gimana peluang bagi UMKM sendiri untuk go ekspor itu Kak? Semua UMKM berpeluang kok. Semua UMKM berpeluang karena jujur aja nih, to be honest, semua hasil bumi di NTB, kita jangan ngomongin jauh-jauh lah, NTB aja deh. Ya. Hasil bumi di NTB itu bener-bener disukain sama orang luar. Rempah-rempahnya, bahkan ada yang mau dikirimin ke Riyadh. Atau jadi kebutuhannya tuh ada ada kelapa, ada tusuk sate, kelapa, arang, rempah-rempah yang kayak gitu-gitu tuh benar-benar dibutuhin dan udah sering banget sebenarnya ditawarin kerjasama di NTB Mall. Tapi memang balik lagi ke tantangan kami itu di bagian kualitas, masih belum bisa memproduksi sebanyak itu gitu. Ya kali mau permintaan kayak permintaan kelapa Banyak. itu sebulan 800 ton dimintanya. 800 ton berarti banyak banget ya itu Kak. Iya, jadi kita sanggup nggak? Kita memang punya produk nih, tapi sanggup nggak untuk memenuhi kualitasnya gitu? Karena kalau udah ngomongin ekspor kan mereka jumlah besar gitu sih. Kalau untuk fashionnya mungkin ada yang pernah diekspor ke luar negeri juga nggak? Iya, udah banyak kok yang ikut-ikut desainer-desainer kita, yang ikut-ikut pameran, yang ikut-ikut fashion show kayak gitu. Dan udah banyak juga sampel-sampelnya yang dikirim. Bahkan kakak saya pun yang sekarang lagi di Belanda, dia semua bawa kok jualin juga baju kain-kainnya yang di sini. Berarti laku keras ya Kak di luar negeri? Iya. Bahkan di sana makanya banyak orang yang bingung. Kok di NTB nih kain-kainnya bagus-bagus nih, tapi kok anak mudanya nggak mau make gitu. Iya, benar. Padahal ya lihat aja turunannya, siapa yang tahu kan kalau ini tuh sebenarnya produk lokal gitu. Tapi enak aja dilihatnya gitu. Iya, benar. Ini mungkin challenge karena kan isi anak-anak Genbi. Iya. Saya sebenarnya mau mempengaruhi nih buat teman-teman Genbi. Produk lokal ya. Karena emang harus, kalau bukan kita siapa lagi kan? Benar Gitu. banget. Siapa tahu abis ini nanti semuanya pada langsung ganti fashion. PDH Genbi aja ada batiknya loh Kak. Bener. Iya. Iya. Bisa, siapa tahu nanti kan bisa pakai tenun, bisa pakai songket kayak gitu. Oke, next ya Kak. Kira-kira apa sih kelebihan UMKM bergabung di NTB Mall ini Kak? Kalau saya jujur ya, ketika ketemu langsung sama UMKM, saya selalu bilang kita bisa mendisplay produk Bapak Ibu gratis di sini, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri gimana cara kita, dan juga target pasar kita itu menengah ke atas juga gitu. Dan kita juga selalu bilang anggap aja NTB Mall ini jadi batu loncatannya Bapak Ibu biar mereka dikenal produknya kayak gitu, biar nggak capek, karena kan kami juga ikut pameran biasanya kalau ada bazar kami selalu ikut, biar mereka nggak capek ke sana kemari, kita juga yang bantu gitu. Jadi kayak lebih memudahkan mereka sih untuk agar iya, karena kan NTB Mall sebetulnya memang fokus di bagian pemasaran dan marketingnya gitu. Itu sih. Ada banyak nih Kak isu-isu yang beredar di luar sana tentang NTB Mall. Misalnya ada yang bilang kalau barang di NTB Mall itu nggak bisa dibalikin ya Kak. Terus katanya NTB Mall ini mengambil keuntungan. Nah, gimana sih sikap Kakak dalam menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat itu Kak? Saya nggak tahu ya isu itu dari mana. Mungkin akan sangat lebih baik kalau orang yang penyebar isu dipertemukan langsung sama kami, karena jujur aja kalau di sini teman-teman bisa tanya deh sama sahabat UMKM juga di sini. Produk mereka yang udah di display, mereka bisa ambil kapan aja, mereka bisa ganti kapan aja, mereka bisa kurangin, mereka bisa tambah sesuka mereka, dan kita nggak pernah ngasih waktu ke mereka. Jadi kapan mereka mau, mereka bisa langsung datang aja untuk buat janji sama bagian purchasing kita. Terus mungkin yang tidak bisa dikembalikan ketika kurasi kayaknya, karena kan kalau makanan kami harus makan, kami harus coba, kami harus rasain kayak gitu. Dan juga misalnya kalau produk-produk kita kan juga buat konten juga. Kontennya itu pun kami selalu
maksudnya bisa dilihat lah hasilnya itu di iklan-iklannya NTB Mall kayak gitu. Cuman kalau tidak dikembalikan saya kurang tahu ya, karena kita nggak tahu juga oknumnya yang mana gitu. Mungkin perlu ditanyakan lagi sama orang yang penyebar isunya, dia ketemu sama saya nggak gitu. Soalnya kalau kan kita nggak tahu nih, banyak oknum soalnya. Iya. Ya kalau ketemunya sama saya, insya Allah aman-aman aja sih, nggak pernah ada masalah kayak gitu. Berarti intinya dikomunikasikan aja ya. Bener. Maksudnya kita juga nggak pernah nutup diri kalau misalnya ada orang yang ngasih saran, masukan, kritikan kayak gitu. Tinggal kasih informasi aja. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ngerasa kayak gitu, langsung aja nih tandain muka saya. Mbak Juju nih. Iya, tandain. Waduh, amin. Tandain aja muka saya kalau misalnya ketemunya sama saya, ngasih barangnya ke saya, terus saya nggak balikin, dicek aja, paling di gudang gitu. Iya. Tapi biasanya kami tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya dia ngasihnya ke orang lain, karena itu udah di luar kendali kita nggak tahu siapa orangnya. Karena jujur saya kesulitan untuk hafal nama orang dan muka orang. Gitu sih. Karena saking banyaknya ya Kak. Iya, emang udah kebiasaan. Oke. Lalu di NTB Mall ini seperti yang kita ketahui sudah menggunakan kris ya Kak sebagai metode Qris ya, iya. alat pembayaran digital. Kira-kira apa sih kelebihan atau keuntungan menggunakan kris sebagai metode pembayaran di NTB Mall ini Kak? Keuntungannya kayak lebih kan kami sedang ini kan kayak mencanangkan untuk cashless. Jadi pembayaran digitalnya itu bagus, dan karena bisa tersalurkan dengan aplikasi yang lain, jadi mereka nggak perlu punya cash. Cuman mungkin yang jadi challenge untuk customer ketika mereka belum go digital, dan juga mereka lebih suka pembayaran via cash kayak gitu. Ya sama aja sih 11-12. Ya? Iya, Tapi ada banyak yang udah menggunakan digital kris juga ya Kak untuk pembayaran. Iya, lumayan banyak. Kalau misalnya kami bazar-bazar pun rata-rata orang-orang lebih suka pakai QRIS. Bahkan kami pun nih yang karyawan kalau belanja di sini semuanya pakai QRIS. Karena kita udah punya uang recehan, nggak punya uang cash, sudah mulai berkurang. Berarti lebih mudah ya Kak krisnya. Iya, dan nggak takut lecek uangnya, nggak takut hilang kayak gitu. Lebih aman lah. Nggak bingung cari kembalian juga Nggak ya. bingung cari kembalian, jadi lebih aman lah. Dan nggak ada biaya admin sebetulnya. Sambil diminum Kak, wah kok aku yang nawarin. Silakan. Ini teh kelor. Oh, teh kelor ya? Ini hasil produk UMKM juga. Gimana enak rasanya? ya, Kak? Enak. Lebih enak lagi sebetulnya kalau nggak pakai gula. Ini dipakein gula sedikit sih. Tapi kalau misalnya Mbak siapa namanya? Debbie. Mbak Debbie. Kalau misalnya Mbak Debbie sukanya yang manis, mending pakai gula aren. Gula aren. Kalau ini gula biasa apa gula? Gula biasa. Gula biasa. Gula pasir, bukan gula biasa. Iya, gula pasir. Bukan gula biasa. Tapi enak juga loh Kak pakai gula pasir. Iya. Cuman untuk kesehatan, mungkin kalau untuk yang hidup sehat kan mengurangi gula pasir kan biasanya. Benar. Iya. Gimana Oke. ya? Ternyata udah habis nih pertanyaan Kak. Waduh, tidak terasa. Teman-teman nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara karena asik banget ngobrol sama Kak Juju. Wah, terima ya. kasih, to be honest. Semoga informasi yang diberikan sama Kak Juju tadi Iya. bermanfaat bagi teman-teman yang punya produk usaha atau ingin mempromosikan usahanya di NTB Mall tadi. Benar-benar. Terima kasih ya Kak Juju Iya, udah iya. bersedia menjadi narasumber kita pada sharing entrepreneur episode kali ini. Oh, mungkin saya boleh ini nggak minta mau menyampaikan sesuatu terakhir boleh kali, banget. kata-kata Boleh terakhir banget, nih boleh sebelum banget. kita Silakan, berpisah. Kak Ju. Iya, mungkin buat sahabat UMKM di luar sana yang mungkin pernah dengar NTB Mall atau entah dari mana gitu. Kalau misalnya isu-isunya memang agak negatif, boleh dikonfirmasi langsung kok ke admin. Karena kalau dari kami sendiri kita nggak bisa untuk ngolah kritik dan sarannya kalau kami nggak dengar langsung, dan kami selalu terima kok untuk semua masukan dan juga kritikannya. Itu sih, dan nggak usah takut untuk masukin produknya ke NTB Mall, karena gimana pun jenis produknya, apapun produknya tetap bisa masuk kok, tetap kami terima. Ya. Kita berkembang bareng-bareng di sini. Bisa langsung hubungin Kak Juju ya kalau ada Boleh produknya langsung yang dihubungin ke dimasukkan saya NTB Mall. 081 888 3225. Bisa dihubungin ya teman-teman. Iya. Nanti ditulisin ya, editor. Thank you. Oke. Iya. Untuk penutup, mungkin saya Debbie mewakili teman-teman panitia pamit undur diri dan sampai jumpa di sharing entrepreneur berikutnya. Terima kasih. Bye.